pas ngambil botol gini ngasih lah tuh ke pendaki ini ngasih botol kosongnya ke temen gue. Tukeran botol lah ya kan. Pas teman gue pengen masukin botol kosongnya ke ransel, pas ngeliat ke belakang lagi 2 pendaki ini udah nggak ada bang, hilang. Di situ seketika dia langsung panik. Wah, sepanik-paniknya dia, makanya dia memaksakan untuk lari ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ibnu Petrus Sidik dalam channel Timur Misteri. Di kesempatan kali ini, seperti video sebelumnya, gua sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman misterinya untuk kita semua. Siapa dia? Bang Indra dari Besok Pagi nih. Oke, apa kabar Bang Indra? Sehat bang. Ya Bang Indra, sebelumnya gue berterima kasih nih, lu udah mau mampir dan ngizinin tempat lu buat gua ngobrol di sini. Bebas bang. Oke, pasti teman-teman semua udah kenal nih sama narasumber yang ada di samping gue ini. Apalagi buat teman-teman yang suka nih sama cerita pendakian misteri, pasti udah kenal sama Bang Indra. Bang Indra dari Besok Pagi. Bang Ibnu dari Timur Misteri. Iya pasti. Oke Bang Indra kesibukan apa nih sekarang Bang? Masih kerja, editor juga, sama ngurus-ngurus project. Oke, pasti masih sibuk sama konten nih Bang ya? Konten juga masih jalan bang. Oke, buat teman-teman nih, setelah nonton video ini jangan lupa intip channelnya Bang Indra di Timur, dia apa Bang? Besok Pagi di bang. Besok Pagi. Saya keingetan konten saya Bang. Iya, Timur Misteri bang Iya. ya. Oke, besok langsung nih, besok langsung nih lu intip channelnya Bang Indra di Besok Pagi. Oke Bang, di kesempatan kali ini lu bakal berbagi cerita pengalaman apa nih Bang? Pendakian di Gunung Selamat kali bang. Pendakian di Gunung Selamat. Gunung Selamat. Tahun berapa nih Bang? Itu tahun 2015 bang. 2015. Oke Bang, tahan lu Bang. Oke. Pasti teman-teman semua udah penasaran nih sama ceritanya Bang Indra ini. Sebelumnya gue berterima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Dan untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja lu subscribe channel Timur Misteri dan aktifkan loncengnya agar terus mendapatkan notifikasi dari video terbaru Timur Misteri. Oke, yang mana video ini gue sudah rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas Misteri. Oke, nggak pakai lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue sangat terima kasih banyak nih bang buat Timur Misteri yang mau mendengarkan cerita gue saat pendakian gue di Gunung Selamat nih bang. Sama-sama bang. Kurang lebih tahun 2015 bang. Waktu itu gue masih kuliah semester 4 mau ke semester 5 nih. Jadi kenapa gue sebutkan mau ke semester 5 karena waktu itu gue kelar UAS, liburan semester bang, mau naik ke semester 5 lah. Nah, seperti biasa emang gue kalau banyak waktu luang, waktu zaman kuliah, ngelakuin pendakian tuh bang. Dan rencananya saat itu gue mau mendaki Gunung Selamat berdua sama teman gue nih. Tapi ternyata ada teman rumah gue nih yang pengen ikut bang, 2 orang. Yaudah akhirnya kita merencanakan melakukan pendakian Gunung Selamat. Berempat akhirnya itu bang ya. Fix berempat bang. Berempat seperti biasa lah bang. Sebelum melakukan pendakian kita mengecek terlebih dahulu perlengkapan kita nih, mengumpulkan semua alat-alat, dan kita mempelajari gunung yang kita mau daki seperti trek pendakiannya dan lain-lainnya lah bang. Karena itu penting banget sih ya. Sebelum kita naik gunung kita harus mempelajari karakteristik gunung tersebut. Kira setelah itu semuanya udah kita siapkan, mulailah kita keberangkatan nih bang melalui terminal Lebak Bulus. Kita waktu itu menggunakan bus lah dari terminal Lebak Bulus menuju ke Purbalingga. Kebetulan pada saat itu gue melakukan pendakian Gunung Selamat via Bambangan. Nah perjalanan kurang lebih makan waktu sekitar hampir 9 jam ya bang. Tibalah gue di Purbalingga itu sekitar subuh hari. Nah di terminal, bukan terminal Purbalingga sih, jadi sebelum terminal itu ada pasar bang. Gue berhenti di situ dan gue ngeres di situ karena memang hujan turun nih bang. Gue ngeres di salah satu warkop lah ya. Warkop, kita makan dulu, sarapan sambil bertanya-tanya untuk akses menuju ke Desa Bambangan ini menggunakan angkutan apa. Karena memang gue nggak tahu nih
dan si tukang warkop ini bilang, ibu-ibunya itu, di sini nggak ada angkutan umum, Mas lewat ini aja menggunakan jasa kayak angkutan charter truk sayur, numpang lah bang, numpang. Kebetulan memang warkop itu banyak, setelah truk sayur itu mengantarkan sayur, dia balik tuh bang ke desa-desa. Nah salah satunya emang ada salah satu truk sayur yang balik ke desa Bambangan. Akhirnya pas banget tuh di situ ada supir truknya dan bilangnya nama ibu itu ngomong bahasa Jawa. Nah intinya begini ya, ini ada pendaki yang mau naik selamat via Bambangan, boleh nggak ikut? Ya udah tuh akhirnya diizinin dan Mas itu welcome juga kita, ya udah Mas ikut aja. Kebetulan dia lagi bawa sayur juga tuh, jadi bawa sayur dia itu mau mengantarkan sayur-sayur itu ke rumah-rumah warga. Gue dikasih tugas, tapi nanti mas-mas ini bantuin saya nurunin sayur. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa. Akhirnya kita naik tuh bang, naik truk sayur. Ya kurang lebih makan waktu 1-2 jam lah bang, karena kita nurunin sayur-sayur dulu tuh bang ke rumah-rumah, ngedrop. Sampailah kita di base camp Bambangan itu pagi hari lah, sekitar jam 7 pagi. Di base camp Bambangan ini kita udah ngeliat Samudra Awan tuh bang, karena emang udah di ketinggian kan. Pemukimannya udah ketinggian. Udah ketinggian banget, udah wah gila, di sini aja udah indah banget, apalagi di atas ya. Jadi gue kayak pengen di base camp Bambangan itu pengen berlama-lama lah. Kita kira nggak mau terlena lah sama kondisi di situ, karena memang kita perjalanannya harus mendaki gunung hari itu juga. Kita ngejar waktu juga bang, karena memang teman gue sebagian itu ada yang mau kerja di hari berikutnya lah. Jadi kita harus ngepres banget waktunya. Setelah kita mempersiapkan segala macam, izin simaksi pendakian, cek kembali peralatan, mulailah kita pendakian sekitar jam 10 pagi tuh bang. Nah awal itu cuaca emang sangat ini banget bang ya, apanya ya, bersahabat banget lah ya, cerah sampai Samudra Awan itu kelihatan. Saat gua mau trek pendakian itu mendung nih bang, berubah menjadi mendung. Wah, gue mikirnya mau hujan nih. Ya udah, gue bilang sama anak-anak, ini jas hujan siapin ya di atas ya, biar nanti nggak ribet kalau hujan tiba-tiba turun. Setelah itu emang bener tuh bang, nggak lama kita jalan, hujan tuh, baru sampai ke ladang-ladang petani. Memang di jalur Bambangan itu kita lewat ladang-ladang pertanian dulu kan, sebelum masuk pintu rimba nih. Hujan tuh bang, deras banget hujannya. Udah kita jalan, tersusurin, bener-bener hujan gimana ya, hujan kalau udah deras itu sakit bang kena muka. Tek-tek, wah itu sakit banget tuh. Lumayan deras, dan di situ kan ada aliran sungai ya. Aliran sungai itu airnya itu sampai naik tuh bang. Wah gila deras banget nih. Udah kita babat, kita memakan waktu kurang lebih sampai di pos bayangan 1 bang. Pos bayangan 1 itu sekitar jam mau zuhur lah. Gue lupa mau zuhur apa sudah zuhur ya. Lupa juga, pokoknya jam-jam sekitar jam 12, setengah 12-an lah kita sampai pos bayangan 1. Nah kita niatnya ngeres tuh bang. Ngeres, udah nih hujan kayaknya nggak kondusif nih, nggak berhenti-berhenti. Kita ngeres di sini dulu aja. Kita makan siang. Mau nyeduh Indomie, seduh kopi yang hangat-hangat lah bang. Bukalah tuh kompor dari isi ransel ya kan. Kita buka isi ransel itu kita buka ransel buat ngambil kompor. Kita nyalain satu-satu nih bang kompor. Nah kompor itu nggak nyala nih bang. Padahal di base camp itu sebelumnya gue coba nyala. Aman. Nah tiba-tiba pas sampai pos bayangan itu nggak nyala. Wah anjir udah didandanin ya kan, nggak nyala-nyala juga. Mau nggak mau, karena memang udah udah terlanjur kita melakukan pendakian nih, udah di setengah jalan lah ya kan. Ya udah tuh kita buat polling itu dalam artian siapa nih yang mau turun ke bawah buat nyewa kompor. Ya udah akhirnya gue berdua sama teman gue nih turun ke bawah, dan 2 teman gue ini nungguin di pos bayangan. Hari itu bener-bener emang gue rasain nggak ada pendaki bang, jadi gue ngerasa itu cuman berempat. Bambang aja nih. Iya, dan gue mikir kok nggak ada pendaki ya. Gue ngarepnya kan kalau ada pendaki dia bawa kompor 1, ya gue bisa nebeng lah ya kan. Ya udah akhirnya gue turun ke bawah berdua sama teman gue itu dalam kondisi hujan deras bang. Masih hujan tuh? Masih hujan deras. Nah gue turun lagi sampai ke ladang pertanian warga penduduk, dan situ gue harus ngelewatin kali yang tadi gue bilangin, dan air yang tadi gue bilang itu meluap bang. Tambah banyak. Wah banjir, jadi jalur yang setapak mau ke base camp itu udah nggak kelihatan, tertutup air. Di sini gue bingung sama teman gue, wah lewat mana bro, coba cari jalan. Wah sibuk nyari jalan lah gue itu, sampai gue nyusurin sampai ujung kalinya itu.
berharap gue bisa loncat nih bang, karena kalinya itu nggak terlalu besar lah kan. Ketemu lah tuh, akhirnya gue loncat situ, lewatin arus sungai yang kecil itu, sampailah gue di base camp. Di base camp ini orang base camp bilang, loh kok mas balik lagi ke sini? Iya mas, kompor saya mati. Dia bilang, lah tadi bukannya dicoba hidup. Nggak tahu mas, tiba-tiba mati. Mungkin gue bilang karena kebasahan kali. Ya udah mas, tuh udah kompor. Akhirnya gue sewa kompor, gue jalan lagi nih bang. Balik lagi ngurus tenaga banget kan. Jalan lagi, sampailah di pos bayangan itu yang temen gue berdua nungguin. Itu jam 2 siang bang. Pokoknya gue menguras waktu cukup lama ya, karena aktivitas itu tuh bang. Habis itu kita nyeduin Indomie, itu hujan belum berhenti bang. Masih deras tuh hujan, bener-bener awet. Tapi derasnya nggak kayak pertama kali ini ya, datang agak reda tapi masih agak deras. Kira gue jadi Indomie, perut udah keisi, kita udah ngopi, sebatang, 2 batang, sampai nggak kerasa kita berbatang-batang nih hujan kok nggak turun-turun. Nggak reda-reda. Ya, sampai jam 4:30 tuh menjelang sore, gue mutusin begini. Nih kalau kita nungguin di sini mulu, kita nggak bakal naik nih. Sedangkan pos 1 aja belum. Iya. Baru di bayangan. Masih di pos bayangan 1 bang. Ya udah tuh akhirnya gue bilang, udah kita paksain jalan aja, nanti nggak usah dimaksain juga, kita senyampainya aja lah. Kalau misalkan fisik kita udah nggak mumpuni, kita camp di pos 1 atau pos 2 nggak jadi masalah lah. Yang penting kita sampai di pos lah, ini pos 1 aja belum nyampe, maksudnya kita di pos bayangan udah ngeres. Kira gue lanjutin perjalanan, sampailah di pos 1 sekitar maghrib bang. Nge-break dulu di situ, break, sebatang 2 batang lagi, ngerokok ngopi. Nah, dari atas itu gue ngeliat cahaya headlamp tuh bang. Prak. Ada 2 pendaki. Gue mikirnya itu dia mau turun. Wah, ada 2 pendaki, gue sapa ya kan. Bang, dari mana bang? Dia juga nyapa gue, weh bang, mau naik bang? Iya, mau naik. Gila, jam berapa nih gitu. Iya, kehujanan bang, parah, di atas juga hujan parah bang, makanya gue turun. Lah, maksudnya lu turun gimana? Iya bang, gue mutusin buat turun. Tapi lu tadi mau naik? Iya, gue mau naik. Terus gimana nih bang? Kata dia begituan. Apa kita jalan bareng aja nih? 2 orang. Gitu, ngajak dia. Iya, ngajak barengan bang. Nah, kenapa dia ngajak barengan? Ternyata dia melihat keganjilan lah bang. Dan salah satu hal gaib lah yang dia rasain berdua, makanya dia putuskan untuk turun ke bawah, niatnya besok pagi baru nge-trek lagi. Nah, karena ketemu rombongan gua, jadi ngajakin bareng nih bang. Hari itu juga. Ya udah bang, nanti gimana kalau kita jalan bareng aja, kita bikin satu tim nih. 2 orang ini orang Bekasi tuh bang. Senior gua juga sampai sekarang masih konten masih akrab nih, iya masih akrab lah. Ya udah tuh, kira kita jalan bareng tuh. Jadi yang tadinya rombongan gue sama rombongan dia jadi satu tim nih bang. Jalan bareng sampailah di pos 2 sekitar jam 10 malam. Di sini gue bilang, bang, kayaknya kita ngeres di sini aja dah. Ini udah jam 10 malam. Estimasi dalam kondisi cuaca kayak gini, kalau kita terusin jalan dan ini udah malam hari juga, kayaknya nggak memungkinkan nih, daripada fisik udah terkuras habis. Itu menurut gue perjalanan pendakian gue ini gila lama banget, dari base camp jam 10 sampai pos 2 itu jam 10 malam bang. Ya udah, kira kita memutuskan ngeres, dan ngeres gue itu ada jeda bang. Jadi rombongan gue sebelah sini dan rombongan 2 orang ini orang Bekasi di seberang gue nih. Ada space lah. Iya, jeda-jeda tuh, hadap-hadapan lah tendanya, tapi spesial lumayan agak jauh dia. Ya udah tuh, seperti biasa kita makan malam. Setelah makan malam istirahat bang. Istirahat lah tuh. Di tengah malam ini teman gua yang tidur di sebelah gua ini kayak bangunin gua bang. Bangunin dan artinya dia pengen kebelet kencing nih. Nah, sebelum dia bilang mau nyatain mau kebelet kencing, dia bilang ke gua, Ndra, lu dengar ada suara orang nangis gak sih? Wah, orang nangis apaan ya? Gua bilang aja nggak dengar. Udah, jangan usah dirawin. Dia bilang lagi ke gua begini, gua denger suara nangis itu rintih banget cewek. Pokoknya nangis sampai sesak-sesak gitulah. Gua nggak mau irawin apa omongan dia lah bang, karena kalau gua misalkan gua gua ladenin, nanti namanya itu kan sugesti buruk bang ya, sugesti negatif ya. Daripada nanti dia berpikir negatif, gua negatif, malah jadi nggak karuan. Yaudah gua irawin aja. Memang teman gua yang satu ini orangnya peka bang. Kalau dibilang anak sekarang anak indigo lah ya, ya kayak gitulah. Kira
Gue anterin lah tuh dia kencing, karena dia sebelumnya pengen buang air kecil temenin kan. Gue anterin kencing. Nah pas dia kencing itu jaraknya lumayan agak jauh sama gue, jadi dia di seberang sono, gue seberang sini. Gue nggak mau deketin dia kencing. Udah tuh gue tungguin tuh, gue sambil ngadep ngebelakangin diri bang. Gue ngebelakin sini, dia kencing sebelah sini, jadi belakang-belakangan lah. Nah ini orang kencing lama banget menurut gue. Tiba-tiba tuh anak lari bang, prok ke dalam tenda. Gue ngeliat, kenapa nih anak? Gue langsung berpikir gitu, udah nggak asing lah menurut gue, karena memang nih orang peka. Ya udah, gue nggak mau nanya-nanya juga dalam tenda. Pas sampai tenda gue bilang sama dia begini, udah lu tidur duluan, gue nungguin lu tidur, gue nggak bakal tidur. Udah lu jangan mikir apa-apa, besok kita bangun pagi kita lanjutin pendakian. Ya dia nerima apa yang gue bilang kayak gitu, akhirnya dia tidur duluan tuh bang. Setelah dia tidur, baru gue tidur. Jadi emang gue tidur terlalu larut malam, sampai akhirnya gue bangun pagi kesiangan bang. Dua teman gue ini yang tidur berdua sebelumnya itu udah bangun pagi nih. Masak-masak tuh, gue baru bangun berdua sama teman gue yang satu ini. Weh, lu bangun siang banget lu, begadang lu tadi malam. Teman gue ini, kagak. Gue nggak mau ngasih tahu apa yang lu alamin itu. Salah satunya si teman gue yang ngalamin ini. Ya udah, siap-siap prepare. Ya udah tuh kita prepare packing. Setelah habis packing, kita briefing lagi. Pendakian pada saat itu dipimpin sama orang Bekasi ini, Bang Sastra namanya. Dua orang itu. Gua sebagai tim sapu bersih, sweeper di belakang, dan sisanya teman gue di tengah lah. Kira kita melakukan perjalanan kembali sekitar jam 10 pagi lah bang. Lagi-lagi gue melakukan pendakian kira lebih jam 10 pagi lah, kita udah lumayan cukup siang. Nah, gue berharap pagi itu mendapatkan cuaca yang inilah bang, cerah lah ya kan. Gue lihat pagi kayaknya nih cuaca nggak asik banget nih, kayaknya mau mendung lagi. Ya udah tuh sebelum melanjutkan perjalanan, Mbak Sasar bilang jangan lupa jas hujan ya, disiapin supaya nanti hujan tiba-tiba turun kita udah siap. Nah, udah kita lanjutkan perjalanan kembali, sampailah di pos 3, kita ngeres sebentar. Nah di Gunung Slamet ini emang kan terkenal sama pos Samarantu bang, yang mistisnya udah nggak asing lagi lah buat para pendaki ya kan. Pos Samarantu ini sebelum gue naik Gunung Slamet emang gue udah baca-baca bang. Di pos Samarantu jangan sampai kita ngebreak, jangan sampai kita bengong, apalagi mendirikan tenda dan bermalam di pos itu. Dan banyak hal-hal gaib yang dialami para pendaki di pos Samarantu. Nah, teman-teman gue pun yang berempat itu udah pada tahu lah tentang mitos Samarantu itu seperti itu. Setelah kita jalan dari pos 3, nah gue ini paling depan bang. Jadi yang tadi gue paling belakang sebagai sweeper, gue di tengah nih. Dan dua teman gue yang bukan ngalamin tadi malamnya sama gue pas kencing, dia paling belakang berdua. Nah, gue nggak tahu kalau gue itu udah sampai pos Samarantu. Jadi gue nungguin temen gue yang berdua, nih anak lama banget. Lu nggak sadar gitu? Nggak sadar gue berdua. Iya, teman gue yang indigo ini nih yang bisa peka mal gitu, di depan gue begini duduk. Terus gue bilang nanti aja. Dia sebelum udah ngeluh sama gue, ayolah jalan, jangan lama-lama di sini. Gue nggak tahu itu pos Samarantu. Ya gue bilang nanti nungguin dulu anak yang belakang. Gila nih kayaknya ketinggalan jauh anak-anak. Sedangkan Bang Sastra dan temannya yang satunya itu udah jalan duluan bang. Emang gue bilang bang jalan duluan aja karena setahu gue dari pos 4 menuju pos 5 itu nggak jauh, cuman berapa menit ya kan. Gue nungguin teman gue yang 2 orang nih. Nah pas 2 orang teman gue nyampe ke gue, dia malah bilang ke gue begini, lu ngapain berhenti di sini? Lah, bang apa gue nungguin lu? Gila lu ngeliat ke atas. Wah, pos Samarantu. Lu baru sadar tuh bang. Nah, apa yang dirasakan sama teman gue yang indigo ini nanti bakal gue ceritain lah bang setelah sampai ke bawah. Kira kita melanjutkan perjalanan kembali itu dengan tergesa-gesa lah. Memang nuansa di pos Samarantu itu aneh lah bang ya. Ketika kita memasuki aura-aura gaib lah di suatu tempat, pasti aneh lah kita. Walaupun orang awam ya, gue kan orang awam yang bisa ngerasain apapun ya tentang hal gaib. Gue ngerasain aneh, ngap, lembab, anyep lah. Nah, pos Samarantu gambarnya seperti itulah. Kira setelah 30 menit kurang lebih kita berjalan, sampailah di pos 5. Itu menjelang maghrib lah, sekitar 5:30 apa jam 5 lah menjelang maghrib. Kita seperti biasa membagi tugas, ada yang mendirikan tenda, merapikan peralatan yang ada di ransel untuk masuk dalam tenda, dan ada sebagian yang masak.
Nah kebetulan tugas gua pada saat itu ya ngambil air bang. Nah di pos 5 ini memang sumber mata air ini agak terlalu jauh bang. Bukan terlalu jauh, agak menjorok ke dalam, ke jurang lah ya kan, agak jurang, dan itu lumayan cukup jauh. Di sini gue mikir, sebenarnya gue nggak punya pikiran kayak gue takut sama hal gaib, karena memang stok air gue bersama tim gue itu udah habis. Mau nggak mau gue harus ngambil air itu, dan sialah gue kebagian untuk ambil air bang. Kira gue mau nggak mau nyusur ke bawah, sampailah di sumber mata air nih. Nah di sumber mata air ini gue mulai agak kayak sugesti buruk tuh bang. Deg-deg, wah gila ternyata sumber mata airnya jauh juga ya. Dan selain jauh, kayak hawanya itu nggak enak lah bang. Nggak enak banget sampai gue pikir, aduh lama banget nih, gue buru-buru. Gue kebetulan bawa 2 botol air mineral tuh. Gue bawa, gue isi air. Nah saat gue ngisi air, nggak sengaja gue nginjek ke kotoran manusia nih bang. Wah anjir, kotoran manusia gue injek. Gue nggak sadar tuh. Batman, ya? Iya jebakan Batman. Wah anjir, di mata air ada yang berak juga. Ambil gue isi air, gue buru tuh naik ke atas. Pas gue naik ke atas, nah sepatu yang gue nginjek tokai itu bang, gue sengaja gue jauhin dari tenda nih. Aromanya nggak kebagian ya? Kagak kebagian yang lain kan. Biasanya kan orang kalau naruh sepatu kan di pintu tenda tuh bang tuh. Gue nggak enak bang, nggak enak nih gue kalau pokoknya itu tai masih baru. Itu emang sialan banget. Masih wah gila, aromanya masih dahsyat banget ya kan. Pokoknya namanya tai, walaupun di cuaca dingin itu tetap aja bau ya bang. Masih sama ya. Apalagi kalau misalkan nanti kita makan ngeliat gitu kan nggak enak. Yaudah gue jauhin tuh malam itu. Gue masuk ke dalam tenda, gue bangun lagi kesiangan. Nah, gue bangun kesiangan, nggak bangun kesiangan nih bang. Jadi yang pas di lucu nih. Gue coba ngebayangin nih bang. Nah, pas keesokan paginya kita pada kebangun nih bang. Teman gue yang satu bangun bilang kayak gini, bau banget dah. Bau apaan sih nih? Nah, gue sadar tuh lagi tidur, ini orang pada ngapa sih bau-bau aja. Gue bangun, ngapa sih lu? Bau tai gitu ya. Nah, pas gue liat, wah bau tai, gue langsung nyadar. Wah, sepatu gue masa udah gue jauhin jauh-jauh masih bau aja ya kan? Udah lama kan ya? Iya, udah lama. Nah, pas gue buka pintu tenda nih bang, seret. Lah kok sepatu gue ada di depan pintu tenda, siapa yang mindahin nih? Nyata teman gue pas tengah malam itu bangun, bawa yang kecil, ngeliat sepatu gua jauh, inisiatif mindahin lah bang. Dia pikirnya nanti kalau hujan sepatu gua kebasahan. Iya, dia tulus banget pasti. Iya, tulus banget ya kan, baik makanya. Pas bangun pagi, sepatu gua itu injek tokai, jadi anak-anak itu pada kebauan. Gua bilang, wah anjing sepatu gua sampai mindahin nih. Emang apa sepatu lo? Gua injek tokai cuy di mata air. Ah anjing pantesan, ayo gua bersihin tuh. Ya hal kayak gitu udah lewat lah pada pagi itu ya. Setelah gue bersihin, kita mulai sarapan pagi tuh bang, mau summit. Pas di summit ini nih bang, baru ngalamin kejadian yang wah gila sih bang ya. Jadi yang ngalamin ini bukan gue bang, jadi teman gue. Kebetulan pada summit itu gue udah muncak duluan. Teman gue ini paling belakang, dia memang ditinggal sendiri. Kenapa gue tinggal sendiri? Jadi kalau Gunung Slamet kan emang udah nggak ada ini ya, pohon-pohonan lah ya, udah pure bebatuan sama pasir. Jadi kalau ngeliat ke bawah kita tahu, walaupun jarak jauh itu ada orang ya kan. Dan teman gue itu paling belakang. Nah setelah gue sampai puncak, gue masih ngeliat dari bawah. Tapi gue nggak selalu setiap menit, setiap detik ngeliatin dia aja. Bete juga ngeliatin cowok bang, nggak asik. Ya udah tuh. Nah anehnya nih teman gue tiba-tiba langsung lari bang dari bawah ke puncak. Wih orang strong banget nih. Lari nyamperin ke atas. Nyamperin ke atas, ngap-ngapan. Terus sampai dia nggak bisa ngomong, ya oke orang ngap-ngap gitu lah bang. Dikasih minum lah nih Bang Sastra, lu kenapa gitu. Wah lu kasih minum, habis kasih minum, baru Bang Sastra bilang kayak gini, kalau lu ngelihat sesuatu, nanti aja jelasinnya pas udah di bawah. Nah, jadi teman gue ini ngalamin kejadian yang nggak masuk akal lah bang. Pas dia tertinggal di belakang, ada 2 orang pendaki yang turun dari puncak. Dia ketemu sama 2 orang. 2 orang pendaki dari puncak turun, pak. Nah, ketemu teman gua, dan teman gue ini nggak menyadari kalau 2 pendaki ini
gaib lah, gue katakan gaib lah. Minta air ke teman gue ini, minta air, tukeran botol. Nah, dua pendaki ini ngasih botol kosong bang. Jadi percakapannya kayak gini, Mas ada air nggak? Oh ada mas, saya masih nyetok air gitu, boleh saya minta nggak? Ya udah mas, ada nih, saya bawa, ambil dulu di ransel tuh, di ransel teman gue. Jadi